Ibu. Hari ini Ibu di sini ada tugas KB3, yaitu pengembangan model media pembelajaran dan LKPD. Adapun materi hari ini yang disampaikan yaitu menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Ada nggak yang pernah dengar dengan pergaulan bebas dan zina? Ada? Ada. Ngerti nggak artinya? Oke. Di sini Ibu akan menjabarkan tentang pergaulan bebas. Coba kita perhatikan. Menurut KBBI, pergaulan merupakan berteman atau bermasyarakat. Yang kedua, bebas artinya sendiri memiliki arti tidak terhalang, tidak terikat aturan. Sedangkan menurut agama, pergaulan bebas adalah pergaulan yang tidak dibatasi oleh aturan agama dan susila. Coba kita perhatikan jenis pergaulan bebas. Yang pertama yaitu gambar yang pertama, merokok dan menyalahgunakan narkoba. Gambar yang kedua, seks bebas. Gambar yang ketiga, tawuran dan membuat kerusuhan. Dan gambar yang keempat yaitu sering menghabiskan waktu di dunia gemerlap. Adapun akibat pergaulan bebas, yang pertama, tertular infeksi menular seksual. Yang kedua, kehamilan di luar pernikahan. Yang ketiga, dikucilkan dari lingkungan sosial karena tindak kriminal atau kejahatan. Yang keempat, yaitu terkena HIV atau AIDS atau penyakit kelamin lainnya. Adapun faktor penyebab pergaulan bebas. Yang pertama, rendahnya taraf pendidikan keluarga. Yang kedua, orang tua yang kurang memperhatikan pergaulan anaknya. Yang ketiga, kurang berhati-hati dalam berteman. Yang keempat, keadaan ekonomi keluarga. Inilah semua faktor penyebab pergaulan bebas. Cara mengatasi pergaulan bebas terhadap anak agar kita terhindar dari yang namanya pergaulan bebas, ini harus kita lakukan. Yang pertama, menjaga pandangan, jaga mata. Yang kedua, berpakaian menutup aurat, rapi dan sopan seperti kalian ini, rapi dan sopan. Yang ketiga, jujur pada diri sendiri. Yang keempat, memilih teman bergaul yang soleh dan soleha. Islam tidak melarang untuk berteman kepada siapa aja, tapi harus soleh dan soleha. Oke? Dampak negatif zina. Yang pertama, nasab menjadi tidak jelas, keturunannya tidak jelas. Yang kedua, dijauhkan dan dikucilkan oleh masyarakat. Yang ketiga, mendapat laknat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Yang kelima terakhir, anak hasil zina tidak mendapatkan warisan. Ngeri ya? Semoga kita terhindar dari yang namanya perbuatan zina. Next. Di sini kita cari dulu apa sih pengertian zina itu? Zina adalah secara bahasa, zina berasal dari kata zana, yazni, yang artinya hubungan persetubuhan antara perempuan dengan laki-laki yang sudah mukallaf atau baligh tanpa ada ikatan nikah. Tidak ada ikatan nikah yang sah. Yang kedua, hukum berzina dalam Islam. Hukum berzina dalam Islam adalah haram, jangan dilakukan. Sedangkan mendekati aja tidak boleh, apalagi berzina, haram. Perbuatan zina merupakan dosa besar yang dikategorikan sebagai perbuatan yang keji, hina, dan
Yang kedua, anak hasil zina tidak berhak mendapat warisan. Yang ketiga, nasab menjadi tidak jelas, keturunannya tidak jelas. Yang keempat, anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Berikutnya, dijauhi dari dikucilkan oleh masyarakat. Selanjutnya, di neraka dapat disiksa oleh api neraka. Di dunia kita tersiksa, di akhirat kita dapat neraka. Oke, selanjutnya pembagian zina terbagi menjadi dua. Oke, yang pertama zina muhson, yang kedua zina ghairul muhson. Apa sih Bu itu? Apa sih zina muhson itu? Oke, kita perhatikan. Zina muhsan yaitu pezina sudah balik, berakal, tidak gila, bernekat, bebas, sudah pernah menikah. Hukumannya terhadap zina muhsan adalah dirajam, dilempar dengan batu kecil, tapi sampai meninggal. Nah, ini zina muhsan ini seperti orang yang sedang selingkuh. Nah, tuh. Selingkuh ketahuan berzina. Ini dia. Yang kedua, zina ghairul muhsan. Zina ghairul muhsan itu apa sih dia itu, Bu? Yang pertama, yang pezinanya masih lajang sama masih gadis. Berikutnya, belum pernah menikah, namanya gadis lajang. Nah, terus hukumannya adalah didera 100 kali. Didera, dicambuk. Udah dicambuk, belum selesai juga. Diasingkan selama 1 tahun dari lingkungannya, diusir. Itu dia. Na'udzubillah min zalik. Lanjut. Kita lanjut kepada hukuman bagi pezina dan penutur zina. Sama seperti tadi aku bilang, bahwasanya kalau lagi pezina muhsan, dia dimasukkan ke tanah hingga dada dan lehernya, ditanam, tapi leher dan dadanya keluar. Berikutnya, hukuman bagi pezina ghairul muhsan yaitu dicambuk 100 kali. Selanjutnya, semua ini yang kita pelajari ini ada ayatnya yang terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 32. Wala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Apa artinya, Bu? Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Berikutnya, sudah mengertikah tentang materi kita ini? Sudah? Paham? Ada yang bertanya? Ada? Kalau tidak ada yang bertanya, selanjutnya Ibu yang bertanya. Bagaimana? Ibu bertanya ya? Ya. Oke. 1. Pertanyaannya, apa pengertian zina?
benci, Rasul juga benci. Na'udzubillah min dzalik. Pertanyaan